Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Parlian. Saya berasal dari kelas 3 Transportasi C dengan NPM 13118034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengiriman kakao Edo dari Jember ke Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah proyek terintegrasi dengan dosen pengampu Bapak Teguh Tuhu Prasetyo. Yang pertama yaitu profil PT Perkebunan Nusantara 12. PT Perkebunan Nusantara 12 adalah BUMN dengan status perseroan terbatas, yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan luas area konsesi 80.927 hektare. Core bisnis dari PT Perkebunan Nusantara diantaranya adalah kopi Arabica, kopi Robusta, kakao Edo, kakao Bau, karet, teh, dan aneka tanaman kayu. Dengan kantor pusatnya berada di Jalan Rajawali nomor 44 Surabaya. Sekilas tentang kakao Edo. Kakao Edo merupakan hasil persilangan dari kakao varietas Trinatario dan kakao varietas Criollo. Kakao Edo banyak digunakan untuk produk-produk tertentu, bisa kosmetik, konsumsi, dan lainnya. Proses pengiriman kakao Edo akan dikirimkan melalui Jember, yaitu PTPN Kebun Banjarsari, dengan tujuan Makassar. Di Makassar akan dituju kepada 4 perusahaan, yaitu yang pertama PT Berry Callebaut.com Extra Indonesia, yang kedua PT Makassar Berkat Kakao Industri, yang ketiga PT Agro Usaha Tama, dan yang terakhir PT Mars Symbio Science Indonesia. Rencana proses pengiriman kakao Edo akan dikirimkan dari gudang asal atau PTPN Banjarsari yang terletak di Jember menuju Pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan mode transportasi truk. Selanjutnya, dari Tanjung Perak akan dilanjutkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal peti kemas. Setelah sampai di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, kakao Edo kemudian didistribusikan menuju daerah tujuan menggunakan truk peti kemas. Berikut adalah pemilihan rute perjalanan di Pulau Jawa, yaitu urutan rutenya yaitu dari Jember ke Probolinggo, ke Pasuruan, lalu ke Sidoarjo, kemudian ke Surabaya, dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Perak dengan perkiraan jarak 191 km dengan memakan waktu 3 jam 26 menit. Selanjutnya, di sini adalah rute dari Tanjung Perak menuju ke Makassar melalui jalur laut selama 41 hari dengan jarak 810 km. Kemudian di sini ada jalur dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju perusahaan pertama yaitu PT Berry Callebaut.com Extra Indonesia dengan memakan waktu perkiraan 18 menit dengan jarak 12 km. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Lalu yang kedua, yaitu dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju perusahaan kedua PT Makassar Berkat Kakao Industri dengan menempuh jarak sejauh 18,4 km dan memakan waktu 27 menit. Lalu yang ketiga, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju perusahaan ketiga yaitu perusahaan Agro Utama dengan memakan waktu selama 20 menit dan jarak 14,8 km. Dan yang terakhir, dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju perusahaan PT Mars Sumber Science Indonesia dengan jarak 15,4 km dan memakan waktu perkiraan 23 menit. Data yang diperoleh yaitu jumlah berat kakao Edo. Jumlah yang dikirim oleh PT Perkebunan Nusantara ke Makassar yaitu sebanyak 81 ton per bulan. Pengiriman kakao Edo dilakukan menggunakan moda transportasi truk dan menggunakan moda transportasi kapal selama di perjalanan laut. Packaging menggunakan karung dengan ukuran 0,90 meter x 0,56 meter x 0,145 meter. Peti kemas yang digunakan adalah peti kemas dengan ukuran 20 feet.
Dalam satu peti kemas dapat menampung 384 karung kakao edel. Inventaris data, rencana mode yang akan dipakai yaitu CDD bug dengan kapasitas 7,5 ton. Jumlah truk yang dipakai yaitu sebanyak 14 truk dengan rincian berat satu karung yaitu 43,3 kg. Jumlah karung yang muat dalam satu truk yaitu 138 karung. Total muatannya yaitu 5,97 ton dalam satu truk. Dengan total jumlah kiriman 81 ton, maka membutuhkan 1.871 karung. Maka untuk menentukan jumlah truk yang digunakan, menggunakan perhitungan jumlah karung dibagi kapasitas muatan karung dalam satu truk, yaitu didapatkan 1.871 dibagi 138, sama dengan 13,5 atau dibulatkan ke 14 truk. Selanjutnya, lama perjalanan dari node awal ke node akhir dari PTPN menuju ke 4 perusahaan tersebut masing-masing memakan waktu 45 jam dengan biaya tol dari Bangil ke Rembang 12.000, Rembang ke Pasuruan 11.500, Gempol ke Pasuruan 35.000, lalu dari tol Surabaya ke Gempol 4.500 tanpa memerlukan pengawalan. Dengan kecepatan rata-rata saat di jalan tol 60-100 km per jam, dan selain di jalan tol 20-60 km per jam. Lalu dari jalan lingkungan ke jalan kolektor 10-20 km per jam. Inventaris data kelas jalan dari perusahaan asal ke pelabuhan Tanjung Perak. Sedikit penjelasan, jenis jalan di sini ada jalan lingkungan, kolektor, lokal, dan arteri. Jalan arteri sendiri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh. Lalu jalan kolektor sendiri yaitu jalan yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan lebih dari 40 km per jam dan tidak boleh diganggu oleh kegiatan lokal. Lalu ada jalan lokal, yaitu jalan yang digunakan untuk melayani kendaraan perjalanan berjarak dekat. Dan yang terakhir, jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dan berkecepatan rendah. Lalu, inventaris data selanjutnya yaitu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak selama 3,9 hari. Dwelling time sendiri merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas atau kontainer dibongkar muat dan diangkat dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal di pelabuhan melalui pintu utama. Atau secara singkatnya yaitu proses yang dibutuhkan sejak barang turun dari kapal atau barang ditimbun sampai barang keluar dari pelabuhan. Peti kemas yang digunakan yaitu dry container dengan ukuran 20 feet. Lalu potensi pungli ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Selanjutnya lokasi loading atau unloading barang terletak di Terminal Port Jamrut. Jadwal pelayanan setiap hari selama 24 jam. Waktu bongkar muat yaitu memakan waktu 60 menit untuk memuat barang dan 90 menit untuk membongkar barang. Lalu selanjutnya ada permintaan tiap perusahaan. PT Barry Callebaut Com Extra Indonesia meminta pesanan sebanyak 22 ton. Selanjutnya PT Makassar Berkat Kakao Industri 24 ton, PT Agro Usaha Tama 18 ton, dan PT Mars Symbioscience 20 ton. Untuk dwelling time di Pelabuhan Soekarno-Hatta memakan waktu 2,48 jam. Tidak ada potensi pungli. Lalu lokasi loading atau unloading barang terletak di Terminal Peti Kemas Makassar. Jadwal pelayanan pelabuhan setiap hari selama 24 jam. Berikut adalah hasil screenshot dari ArcGIS dari Kebun Banjarsari PTPN 12 akan melewati pertama jalur lingkungan. Selanjutnya akan melewati jalur kolektor, lalu ke jalur lokal, kembali ke jalur kolektor, dan akan melewati tol atau jalur arteri yang
Setelah keluar tol akan sedikit melalui jalur arteri untuk mencapai ke Pelabuhan Tanjung Perak. Pada Kebun Banjarsari PTPN 12 membawa muatan sebanyak 81 ton kakao edel dengan packaging karung 0,90 meter dikali 0,56 dikali 0,145 meter menggunakan moda transportasi truk jalur darat. Lalu selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak akan memakan waktu dwelling time selama 3,9 hari dan berangkat dan lokasi bongkar muat yang dilakukan di Terminal Port Jamrut dengan waktu bongkar 90 menit dan waktu muat 60 menit dengan durasi pengiriman selama 41 jam ke Makassar menggunakan peti kemas berukuran 20 feet. Selanjutnya yaitu hasil screenshot ArcGIS dari Pulau Jawa menuju ke Makassar menggunakan jalur laut dengan yang dapat kita lihat pada garis yang berwarna biru. Selanjutnya pada screenshot kali ini setelah sampai di Pelabuhan Soekarno-Hatta, barang akan dimuat ke 4 perusahaan yang telah memesan kakao edel. Di Pelabuhan Soekarno-Hatta terdapat dwelling time selama 2,48 hari dan lokasi bongkar muat dilakukan di Terminal Peti Kemas Makassar. Lalu tujuan selanjutnya yaitu dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Agro Usaha Tama dengan membawa kakao edel sebesar 18 ton menggunakan moda truk atau truk peti kemas. Lalu tujuan selanjutnya dari PT Makassar dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT Makassar Berkat Kakao Industri dengan membawa muatan 24 ton menggunakan moda transportasi truk. Selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT Berika Lebaut.com Extra Indonesia dengan membawa muatan 20 ton menggunakan moda transportasi truk. Serta yang terakhir, dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju PT Mars Symbiosis Indonesia dengan membawa muatan 20 ton menggunakan moda truk atau truk peti kemas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.